Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Kalau tidak ada info soal apa saja yang disediakan Termasuk itu, jadi nanti selain pihak-pihak yang diamankan, kemudian barang buktinya apa saja, nanti kami akan update. Mas, kan kalau nggak salah beberapa minggu lalu Bupati ini kan pernah diundang ke KPK ya, itu ada. Hari Jumat tetap menjadi Jumat keramat bagi para koruptor. Pada Jumat, 7 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, operasi berlangsung di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, membenarkan adanya OTT tersebut. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, juga mengonfirmasi penangkapan ini. Ia menyebut, tim KPK saat ini masih bekerja di lapangan. KPK berjanji akan memberikan penjelasan resmi dalam waktu dekat. Kasus yang menjerat Sugiri diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Praktik semacam ini seringkali menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan kekuasaan di daerah. Lalu, siapa sebenarnya Sugiri Sancoko? Ia lahir di Ponorogo pada 26 Februari 1971. Menempuh pendidikan hingga jenjang magister di Universitas Dr. Suetomo Surabaya pada tahun 2014. Karir politiknya dimulai dari kursi legislatif. Sugiri sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama 2 periode, yaitu 2009 hingga 2014, dan dilanjutkan periode 2014-2015. Pada Pilkada 2020, ia terpilih sebagai Bupati Ponorogo periode 2021-2025, dan bahkan kembali menang di Pilkada 2024 untuk periode kedua 2025-2030. Namun kini, masa jabatannya kembali diuji oleh kasus korupsi yang mencoreng reputasi politiknya. Berdasarkan laporan LHKPN per Maret 2025, Sugiri tercatat memiliki total kekayaan sekitar 6,36 miliar rupiah. Sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai 5,7 miliar rupiah, yang tersebar di Surabaya, Boyolali, Sidoarjo, Pasuruan, dan Ponorogo. Ia juga memiliki beberapa kendaraan, di antaranya Toyota Alphard tahun 2006 dan Vespa Primavera 2018, senilai total sekitar 153 juta rupiah. Modal paulang. Selain itu, bewayange wancine harta sembahyang, bergerak jangan hanya lainnya dibayang-bayang sekitar Anda 218 wancine sembahyang. serta kas dan Maka setara berhenti kas subuh, mencapai 204 juta wes rupiah. Dengan kekayaan sebesar itu, Sugiri Sancoko sejatinya hidup cukup berkecukupan. Namun kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan jual beli jabatan di wilayahnya sendiri. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Kalau tidak ada info soal apa saja yang disediakan Termasuk itu, jadi nanti selain pihak-pihak yang diamankan, kemudian barang buktinya apa saja, nanti kami akan update. Mas, kan kalau nggak salah beberapa minggu lalu Bupati ini kan pernah diundang ke KPK ya, itu ada. Terkait dengan kehadiran yang bersangkutan di KPK adalah dalam rangka kegiatan koordinasi supervisi. Dalam kegiatan koordinasi supervisi,
Di antaranya KPK membahas kepada seluruh pemerintah daerah yang hadir pada saat itu terkait dengan MCSP, Monitoring, Controlling, Surveillance, Support, Prevention. Jadi langkah-langkah pencegahan apa yang penting untuk dilakukan di pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, di Lokus Jawa Timur, KPK juga concern terkait dengan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Karena memang dana hibah yang berasal dari Pokir ini kan juga menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu perkaranya yang sekarang juga sedang bergulir adalah terkait dengan hibah Pokmas di Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam kegiatan koordinasi supervisi tersebut, KPK juga mewakili kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pencegahan korupsi. Selain itu juga yang menjadi concern KPK adalah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah menyusun indikator dan skala prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tepat sasaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk juga penggunaan anggaran-anggaran harus lebih efektif dan lebih efisien lagi. Selain itu, dalam NGSP yang disoroti oleh KPK adalah terkait dengan manajemen aparatur sipil. Bagaimana pemerintah daerah juga harus memiliki koridor prosedur mekanisme dalam proses-proses manajemen seorang aparatur sipil negara. Bagaimana proses mutasi, promosi, dan juga proses-proses manajemen ASN lain. Karena itu juga menjadi salah satu yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Mas, memastikan saja apakah yang terduga itu akan dibawa malam ini atau memang masih menunggu proses sampai besok, Mas? Nanti kami akan update pihak-pihak yang diamankan apakah akan dibawa hari ini juga atau nanti dibawanya besok. Jadi nanti kami akan cek dan kami tentu akan update secara berkala ke teman-teman. Mas, Bupati itu ditangkapnya persisnya di mana? Di rumah dinas atau ditangkap? Termasuk itu mengenai kronologi kegiatan penangkapan ini nanti kami akan update karena memang saat ini tim masih di lapangan.